Oh, Pak, ini terkait dengan masalah parit, Pak. Kira-kira ada nggak usaha yang akan kita sampaikan kepada pemerintah? Iya. Kalau Pak Repol kan hanya sebatas memperjuangkan ini. Iya. Apakah ini menjadi PR untuk tanggung jawab Bapak? PR nih, saya kira PR ini. Yang pertama nanti ini soal kebersihan. Ya. Kebersihan ini apakah nanti bisa kita tanyakan nih? Ya, boleh. Nyapu ini petugas kebersihan kita. Ini kan pertanyaan besar nih, yang Ya. membersihkan THL kita, tapi Atau? katanya yang ngutip ini retribusi Ramayana. Nah, ini kan pertanyaan besar juga nih. Iya. Di mana apa kontribusi mereka yang membersihkan pasar, petugas kita dari dinas terkait dari Pemda Kampar, tapi yang ngutip retribusinya. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan juga nih. Kok bisa gitu? Gimana kontribusi sementara sampai hari ini Ramayana masih nunggak nih kewajibannya ke Pemda Kampar, MOU kita soal kewajiban Pengelolaan pasar. Dia termasuk pengelolaan pasar tradisional juga? Ya, kami sampai hari ini nggak dapat nih datanya seperti apa MOU ketika zaman dulu Pak Burhanuddin ya, Bupati dulu membuat MOU ini. Sampai hari ini saya nggak baca itu dokumennya. Belum ada data sampai ke Bapak. Komitmen soal Seperti apa sistem perencanaannya, seperti apa pengelolaannya belum. Nggak sampai ke DPRD. Kita nggak baca itu. Semakin banyak fakta yang kita ungkap. Sahabat Diari, ini adalah persoalan kita bersama. Sebuah tanggung jawab itu tidak hanya bisa dibebankan kepada satu pihak. Semua pihak harus terlibat. Dan mudah-mudahan ke depan tempat ini menjadi tempat yang bermarwah, baik bagi pedagang, bagi pemerintah, bagi pengelola. Karena tujuan kita satu, bukan mencari kesalahan, apalagi mencari kelemahan, tetapi membenahi ini sebagai ikonnya Kota Bangkinang. Setuju Pak Repol? Ya, sepakat. Sahabat Diari TV, di depan saya sekarang ada petugas kebersihan. Saya nanti akan bertanya kepada beliau seperti apa penanganan kebersihan di tempat ini. Lanjut. Assalamualaikum Pak. Boleh bertanya sedikit Pak? Pak, maaf Pak, sudah berapa lama kerja jadi? Sejak tahun 2007. Seberapa berat membersihkan tempat ini Pak? Ya kalau kita ikhlas nggak ada yang berat Pak. Wah, salut. Mantap. Nggak ada yang berat kayak gini kan seharusnya kan ada parit kan airnya nggak tergenang kan gitu. Tapi kalau udah kerjaan kita Harus ikhlas. ikhlas kayak apapun kondisi, Seberat apapun. berat apapun. Berapa seleri yang didapat? Upah. 80 berapa satu bulan berapa? Satu bulan. Sekitar 2 lebih lah 2 juta lebih. Dibayar pengelola atau dibayar pemerintah? bayar pemerintah. Pemerintah, dinas apa? Dinas lingkungan hidup. Berapa hari Bapak kerja dalam sebulan di tempat ini? 3 bulan. Bulan penuh. 1 bulan penuh. Karena aktivitas pasarnya ada di Hari. tiap hari. Bapak mulai kerja jam berapa? Jam 5 Subuh? atau setengah 5 sampai selesai Pak. Mulainya. Jam 5 sore Ya, sampai selesai. sampai selesai. Ada berapa orang petugas kita Pak? Semuanya Ada 10 lebih ya? lebih. Tukang parit 1, tukang sapu 3, tukang apa 3. Ada 9. Pak, terakhir saya mau tanya dengan Bapak. Pesan untuk Pak pemerintah. Apa pesannya? Ya pesannya itu aja. Apa ya? Bingung. Bingung juga ya Pak. Ini ada Pak Repol loh Pak. Hah? Ini ada Pak Repol loh. Tadi ada parit Ada parit. ya. Apakah itu jadi harus diatensi, harus diperhatikan? Ya kalau parit harus iyalah Pak. Mendesak. Biasa kali ya kayak gini kan airnya nggak tembus ke parit sana. Jadi kalau dapat tembus lah kan itu air. PR Pak Repol lagi. Biar parit kan kecil lah kan, biar airnya ngalir nggak numpuk kayak gini kan gitu. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pasar ini ke depan semakin bagus dan Bapak pun senang untuk bekerja. Amin. Dengan Bapak siapa Pak? Kotor Pak. Dengan Bapak? Armon. Dengan Bapak Armon. Asli Bangkinang. Asli Bangkinang. Asli Bangkinang. Itu tadi wawancara saya dengan Bapak Armon. Intinya beliau minta pembenahan infrastruktur yang ada di kawasan ini. Tanggapannya Pak Repol? Ya saya sepakat sekarang ini soal parit karena ini genangan ini kan bukan
bukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu nih. Ini sudah bertahun-tahun nih. Bau kan ulatnya. Saya kira ini kerjanya berat nih. Kerja berat. Rapikan dulu ini. Ini kan tanahnya kan udah tinggi. Tanah ini. Ya kan? Ini harus buang nih tanah nih. Jadi tidak bisa hanya nyapu saja. Tanahnya kayu-kayu lapuknya dirapikan dulu. Ya kan? Kita apa Pak? Kita ngisi, buang, datang lagi, buang, datang lagi. Karena air tidak mengalir kan. Yang menjadi persoalannya adalah sirkulasi air. Seandainya sirkulasi air di tempat ini, petugas pun dengan mudah dapat mengerjakan ini. Dan Pak Repol tadi juga menyampaikan itu, ini kelihatannya seperti yang saya tangkap dengan Pak Repol itu butuh sebuah tindakan yang ekstra, harus ekstra. Karena tak hanya tanggung jawab DLH deh ya. Iya. Tapi secara karena ini pengaruhnya ini banjir. Kalau musim banjir dalamnya apa Pak? Semata kaki Pak. Semata kaki banjir. Iya. Nah ini kan siapa-siapa ibu-ibu belajar pasti kotor kaki ya. soal ini apa namanya buangannya, pengairannya, apa aliran. Alirnya nggak ada Pak. Nah, itu dia. Kalau aliran Jadi bukan sekedar parit di pasar, tapi juga buangan ke keluarnya. Ini kan bukan, ini harus apa namanya top manajernya turun tangan nih. Artinya kepala dinas. Pengambil kebijakan, harus turun Pengambil tangan. kebijakan. Ya kan, tak bisa sepihak dinas terkait gitu. Semuanya harus terlibat. Dinas PUPR-nya soal drainasenya, ya kan? DLH-nya soal kebersihannya. Tapi apakah itu dimungkinkan? Pasti asal ada kemauan. Pasti ada ya jalan. kan? Baik, sahabat Diari ITTP, bincang kita seputar pasar tradisional tampaknya sudah cukup untuk sesi ini dalam topik penataan Kota Bangkinang. Dan kita akan berkunjung ke tempat lain lagi di luar Pasar Impres Kota Bangkinang. Namun yang pasti semangat kita adalah semangat untuk membenahi. Seperti yang disampaikan Pak Repol tadi, tidak ada jalan tanpa ada kemauan.